Kristen itu yakin bahwa setiap kita yang dilahirkan itu sebenarnya ada para misionaris. Agama Kristen itu atau Nasrani itu adalah agama misi. Agama yang membawa untuk mencari umat sebanyak-banyaknya. Karena itu pergilah kalian ke seluruh penjuru dunia dan jadikan mereka murid-murid. Agar menjadi seorang misionaris itu disuruh kita untuk belajar agama mereka. Karena kita belajar Islam, ya kita harus tahu tentang Islam itu seperti apa. Maka ya kalau kita itu harus belajar Al-Quran. Sebenarnya belajar itu untuk ya mencari titik lemahnya Islam itu di mana. Sehingga banyak di antara kita yang belajar Islam dari kalangan misionaris yang dikirim itu akhirnya menyadari, memahami. Ya ternyata justru Islam inilah yang memberikan solusi kehidupan. Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum sahabat Hijrah Mu'alaf Channel. Apa kabar? Insya Allah selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kami hadirkan kisah perjalanan hidup yang menyentuh hati, terutama dari saudara-saudara kita yang menemukan iman Islam dalam pencarian kehidupan. Mari kita simak kisah penuh hikmah berikut ini. Oh ya, sebelumnya bantu dengan subscribe channel kami ini. Dan kali ini kita kedatangan narsum yang luar biasa sekali. Mungkin tidak perlu panjang lebar lagi siapa beliau. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Ustadz Bernard Abdul Jabbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali nih berjumpa dengan antum nih. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustadz? Khair. Insya Allah antum juga berharap Allah berikan kebaikan-kebaikan buat antum. Dan sehat walafiat selalu. Tetap semangat dalam berdakwah, mendakwahkan Islam ini ke siapapun juga. Kalau kita bicara tentang antum nih, mungkin sudah terlalu banyak kali ya siapa diri antum tuh sebenarnya. Tapi kalau kita mengulik nih, flashback sedikit tentang antum boleh lah Ustadz ya. Nah, latar belakang antum ini tuh dulunya tuh sekolah apa sih Ustadz? Dari SD, SMP, SMA tuh umum atau sekolah agama? Ya, qadarullah-nya ya Allah berikan sesuatu nikmat yang memang begitu besar ya kepada saya untuk dapat menikmati agama Islam ini dalam kehidupan yang saya lakukan ya pada saat-saat ini. Namun ya kembali kepada apa yang telah Allah berikan, ya, ditakdirkan yang memang tadinya saya ini bukan berasal dari agama Islam, tetapi saya berasal dari agama Katolik. Dan ini menjadi salah satu juga dasar karena memang dari seluruh ya keluarga besar saya, dari mulai eyang saya, orang tua saya, semuanya memang berlatar belakang dari agama Katolik. Ya, itu yang kemudian menjadi satu inspirasi ya bagi saya, karena memang pendidikan yang dilakukan oleh keluarga besar saya, termasuk peran eyang saya, yang juga peran kedua orang tua saya, ini benar-benar sangat melekat untuk mendidik bagaimana anak-anaknya ini bisa memahami agama yang dianutnya. Itu menjadi salah satu hal yang insya Allah ya menjadikan kita ini ya awalnya sangat mencintai ya, karena kami sekeluarga itu ya, keluarga besar kami itu adalah keluarga besar yang beragama Katolik Roma. Katolik Roma? Ya, Katolik Roma. Ya, ini menjadi pusatnya memang di Vatikan. Dan ini juga merupakan Katolik terbesar ya di seluruh dunia, karena ada beberapa ordo yang lainnya yang kemudian banyak juga yang
mereka menganut berbagai ordo-ordo yang sekte-sekte yang lainnya itu, sehingga ini menjadi salah satu hal yang memang diharuskan, karena tapi semuanya menginduk ke Vatikan, dan ini menjadi satu dasarnya kenapa ini menjadi hal yang tidak bisa kita lupakan dalam sejarah perkembangan agama Nasrani, terutama agama Katolik. Ya. Nah, kembali ke dulu Ustadz, waktu Ustadz dulu memang sekolahnya berarti sekolah Katolik tuh semuanya? Ya, dulu SMP, saya SMA. memang dari kecil ya, itu sekolah di Koryesu, sekolah yang memang Katolik terbesar di Kota Malang. Dan saya menempuh dari mulai SD ya, kemudian setelah itu mulai sudah menginjak SMP, ya, SMA ya. Kemudian kita pindah ke Jakarta ya untuk meneruskan kuliah ya di Jakarta. Dan memang dasar semua keluarga kami itu dari sekolah Katolik itu. Cuman ada yang memang beradik saya itu yang memang tidak sekolah di Katolik, tapi dia ngambil di sekolah umum. Memang tidak ada latar belakang sekolah agama khusus ya, tapi sekolah swasta yang sekolahnya itu notabene ada sekolah pendidikan Katolik gitu. Oke. Nah, dulu pernah saya dengar gitu Ustadz, kalau Ustadz tuh dulu pernah masuk pondok pesantren, padahal masih kafir gitu. Bagaimana tuh Ustadz? Itu ceritanya? Ya, ini ceritanya memang unik, karena kita memang sudah dididik sejak awal itu ya, bahkan sampai waktu masih di Malang itu kita belajar di sekolah minggu namanya ya. Sekolah minggu kita belajar, itu pun dari anak-anak sampai remaja itu dididik, karena ini ada potensi-potensi siapa yang kemudian memang berprestasi, siapa yang kemudian ini maka akan direkrut untuk menjadikan yang terbaik dalam agama Kristen itu sendiri. Dan ini memang akhirnya ya karena kita tidak menetap di satu tempat, karena memang kan orang tua saya itu pekerjaannya adalah tentara ya, angkatan udara. Sehingga kita pun kadang-kadang dibawa untuk pindah ke satu tempat, ke daerah-daerah yang lainnya. Dan ini yang menjadi salah satu kenapa kita pun kadang-kadang pindah sekolah, pindah tempat. Nah, itu menetap bahkan saya SD itu kadang-kadang selama SD 6 tahun itu bisa 3-4 kali pindah sekolah itu. Iya, dan ini menjadi salah satu hal yang memang saya ini. Memang awalnya itu ketika saya belum masuk Islam, saya memang sudah dididik untuk menjadi seorang misionaris ya. Itu umur berapa, Tat? Itu sudah sebenarnya pendidikan itu dari kecil ya dididik. Nah, maka baru kemudian setelah lulus SMU ya, bahkan ada juga yang dari SMU untuk melakukan itu. SMA ya? Iya, SMA. Sehingga banyak mereka yang kemudian meneruskan untuk menjadi misionaris yang tergabung ya di dalam misionaris lokal Indonesia ataupun misionaris dunia. Dan ini menjadi satu hal. Dan itulah awal mula kenapa, karena ya kita yakin ya, orang Kristen itu yakin bahwa setiap kita yang dilahirkan itu sebenarnya ada para misionaris. Oke. Ya, karena siapapun yang dilahirkan dari agama Kristen, dia itu adalah misionaris. Untuk apa? Membawa, menyebarkan agama mereka. Siapapun mereka. Itu adalah seorang misionaris. Akan tetapi ada memang pekerjaan khusus yang diemban ya sebagai misionaris untuk melakukan kegiatan-kegiatan misi agama mereka. Karena apa? Agama Kristen itu atau Nasrani itu adalah agama misi. Agama yang membawa untuk mencari umat sebanyak-banyaknya, pengikut sebanyak-banyaknya. Sementara berbeda dengan agama Islam.
Kalau agama Islam itu adalah agama dakwah. Ya, agama dakwah yang menyeru kepada dakwah. Artinya sebagaimana surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya itu agama dakwah yang menyeru. Dia mau ikut atau tidak itu bukan jadi masalah. Tapi kalau di agama kami ya Katolik itu agama yang memang mencari misi, mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Sebagaimana juga dalam ayat Bible mereka. Ya, dalam pasal surat Matius pasal 28 ya, ayat 19 dan 20 itu kan menyeru, mengajak untuk mencari pengikut. Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di langit ataupun di bumi. Ya, karena itu pergilah kalian ke seluruh penjuru dunia dan jadikan mereka murid-muridku. Jadikan mereka artinya ajak mereka untuk menjadi murid-muridku. Ya, itu yang menjadi salah satu hal. Dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu ayatnya yang mereka lakukan untuk melaksanakan dakwah. Ayatnya itu. Kalau kita kan An-Nahl 125. Ya. Kalau mereka itu Matius 28 pasal 19-20. Nah, artinya ini agama yang Masya Allah. Jadi bukan agama yang seperti diem saja kayak agama Buddha, agama Hindu itu kan memang agama yang tidak aktif untuk mencari pengikut. Dan Islam pun adalah yang penting menyampaikan, mengajak saja. Masalah dia mau ikut atau tidak itu no problem. Kayak seperti itulah. Kalau dalam ajaran perbedaan antara agama yang kita anut. Nah, misi Ustadz itu sebagai utusan yang kata Ustadz itu misionari itu dari instansi sekolah apa gereja? Dari gereja. Oh, gereja. Pasti dari gereja. Karena gereja itu kan donasi yang luar biasa. Dia mengatur segalanya. Gereja itulah yang kemudian mengutus orang ya, mengutus untuk mencari ataupun berdakwah, untuk mengajak setiap manusia ya untuk mengikuti ajaran yang diamban seperti itu. Nah, target Ustadz langsung ke pesantren. Ya, karena sebagai misionaris itu tentunya bukan cuma sekedar dia menjadi tapi nggak pernah dibekali dengan pengetahuan tentang agama lain yang akan menjadi objeknya untuk mencari orang agar masuk ke dalam agamanya. Itu ya, jadi artinya apa? Kita pun dibekali agar menjadi seorang misionaris itu disuruh kita untuk belajar agama mereka. Siapa yang kemudian siapa yang diutus ke Buddha ya belajar agama Buddha. Siapa yang diutus ke misalkan Islam ya belajar di agama Islam. Dan begitu setiap ini punya masing-masing hal yang diberikan untuk mencari dan membekali dia. Nah sekarang kita mau berperang istilahnya. Tapi nggak punya amunisi apa-apa. Gimana kita mau berperang? Minimal kita tahu tentang agama Islam itu sendiri. Sehingga banyak di antara kita itu para misionaris yang kemudian belajar agama Islam. Kemudian kita itu belajarnya diutusnya ke orang-orang Islam. Jadi ya otomatis disuruh belajar Islam. Dan itu terjadi sampai sekarang kan? Sepertinya sekarang sudah nggak ada lagi. Sekarang sudah program itu sudah dihentikan karena memang masyarakat Muslim itu sudah banyak yang tahu, banyak yang mengerti, dan banyak yang sudah paham. Karena mungkin banyaknya pembelajaran kajian-kajian tentang bahaya pemurtadan dan sebagainya itu marak disampaikan sehingga akhirnya program itu pun dihentikan. Dan ini nggak main-main, ini program dunia. Ini menjadi salah satu hal yang memang sangat luar biasa sekali. Soalnya saya sempat tercengang gitu Ustadz dengan kisah Ustadz
yang sampai menghafalkan Al-Quran gitu. Ya itu salah satu ya. Karena kita belajar Islam, ya kita harus tahu tentang Islam itu seperti apa. Maka ya kalau kita itu harus belajar Al-Quran. Bahkan bukan sekedar belajar, bisa membaca, tapi juga kita harus menghafalkannya. Berapa juz tuh waktu masih kafir tuh? Ya alhamdulillah ya lumayan juga ya. Kita hafalkan juz itu sehingga ini walaupun ya lidah kita nggak biasa, tapi kalau kita tekuni, kita terapkan itu, kita bisa menghafal juga. Bahkan kita belajar Al-Quran bukan hanya sekedar belajar Al-Quran, belajar juga kita bahasa Arabnya, dan kita tahu bahasa Arabnya, kita tahu bahwa apa ininya sebagainya, kita pelajari itu. Untuk apa? Sebagai amunisi kita nanti ketika ada orang bertanya, mendebat kita, ya maka kita bisa untuk memakan. Dan kita juga belajar tentang bagaimana ya sebenarnya belajar itu untuk ya mencari titik lemahnya Islam itu di mana. Kan tujuan misionaris begitu. Kayak Sunan Kudus diutus untuk belajar pergi ke Mekah, belajar Islam. Tujuannya apa? Untuk mencari titik kelemahan Islam itu di mana. Cuman disitulah bedanya. Kalau Islam kita belajar dengan niat mencari kelemahan Islam, nggak akan ketemu namanya kelemahannya. Justru kita dapat justru kebenaran-kebenaran yang akhirnya membawa orang yang belajar Islam itu masuk ke dalam Islam. Ini banyak terjadi pada pendeta-pendeta ataupun misionaris-misionaris, evangelis-evangelis, itu banyak mereka melakukan itu karena apa? Ini yang menjadi salah satu hal yang memang itulah ketika Islam semakin lama dipelajari, semakin dia paham terhadap agama Islam, maka semakin Islam itu akan memberikan nilai yang tersendiri dalam kehidupannya. Kalau dia mau pelajari dengan niatan ya benar-benar belajar. Nah, kenapa sekarang ini umat Islam ini jauh tertinggal? Nah, kenapa? Ya, saya pernah baca satu buku ya, karangan Profesor Dr. Abdurrahman Habanaka tentang judulnya itu Limaza Tahar Muslim al-Yaum. Kenapa umat Islam saat ini dalam kondisi terbelakang? Salah satu yang diungkapkan itu ya salah satunya itu adalah li'annahum muslimuna bu'dal anil Islam. Oh, jauh dari Islam. Jauh dari Islam, jauh dari agamanya. Dan itulah yang menjadi sasaran pemurtadan. Sasaran bagaimana untuk menjadikan mereka ini kembali. Karena ini kan bahaya laten pemurtadan itu. Walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'am millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Al-Baqarah 120 itu. Tidak akan suka, senang orang-orang Nasrani, orang Yahudi terhadap kamu, orang Islam. Sebelum kamu mengikuti agama mereka. Sebelum kamu menjadi murtad, minimal mengikuti pola lifestyle mereka, gaya hidup mereka seperti apa. Ini yang terjadi. Walaupun ya mereka terus berusaha. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka Yahudi Nasrani itu nggak pernah berhenti untuk memerangi kita umat Islam. Sebelum kalian itu kembali kepada agama mereka. In istata'u. Kalau sekiranya mereka sanggup dan mampu untuk melakukannya. Tapi kan kegagalan demi kegagalan. Walaupun berhasil, ada juga, tapi nggak signifikan. Karena itulah makanya adanya upaya umat Islam ini harus dibentengi. Dibentengi dengan agama Islam, akidah Islam. Kalau nggak begitu susah. Nah makanya kita dia orang yang dari luar Islam kemudian mampu belajar Islam, mampu bisa menghafal Quran, mampu untuk baca Quran, mampu untuk memahami Quran, itu karena apa? Belajar. Belajar. Iya. Kalau nggak belajar kita nggak bisa. Iya, padahal masih kafir. Ya padahal kafir, tapi karena tujuan niat kita untuk belajar itu ingin perdalam khasanah Islam, tapi tujuannya untuk mencari titik lemahnya Islam itu di mana sehingga kita bisa berdiskusi untuk mengeluarkan statement-statement
terhadap kelemahan itu. Tetapi kan kita nggak pernah dapat sih yang namanya kelemahannya. Justru kelebihan itu yang kita dapat. Ya, sehingga banyak di antara kita yang belajar Islam dari kalangan misionaris yang dikirim itu akhirnya menyadari, memahami. Ya, ternyata justru Islam inilah yang memberikan solusi kehidupan. Bukan agama kita yang awal. Itu titik permasalahan yang harus kita pahami bersama. Menarik, Ustaz. Nah, ketika antum setelah menjadi penyusup tuh, penyusup setelah menghafal Quran, terus belajar Arab, nahu, sorofnya, balaghahnya, kemudian pada akhirnya menemukan titik temu. Nah, titik temunya ini apa nih, Ustaz? Titik temu ke antum login ke dalam Islam itu apa, Ustaz? Ya, inilah itu tadi bahwa ya semata-mata ini karena hidayah ya. Ya, hidayah. Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Wa yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah yang menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Allah yang memberikan hidayah siapa yang Dia kehendaki. Asalkan kita ini mau untuk mencari dalam proses perjalanan mencari agama yang hak itu, Masya Allah. Karena menurut orang ya semua agama itu baik kan. Tapi yang benar cuma satu. Ya. Islam. Agama itu baik menurut mereka baik. Menurut mereka agamanya baik. Agamanya baik. Tetapi belum tentu menurut Allah itu baik. Tapi Islam kan sudah jaminan. Ya. Dalam surat Ali Imran ya 19, Innatina indallahil Islam. Sungguhnya agama satu-satunya yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Diteruskan nanti di surat Ali Imran ayat 85-nya. Wa may yabtaghi ghayra Islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka ia akan tertolak dan tidak diterima daripada agama yang dia laksanakan. Bahkan dia termasuk nanti di akhiratnya orang-orang yang merugi. Rugi besar. Ya, makanya kita mengajak kepada umat Islam agar mau untuk mempelajari, mengamalkan, melaksanakan agamanya ini sebenar-benarnya. Karena apa? Ya, agama yang benar itu ya satu, cuman Islam. Yang lain agamanya baik menurut pendapat mereka masing-masing. Sang pemeluk agama itu. Nah, makanya di sini Islam ini pastinya ketika kita pelajari, kita kemudian gali, kita kaji, justru akan semakin kebenaran itu akan terbuka. Bayangkan dari berapa banyak ratus orang, para misionaris, termasuk juga para pendeta, para pastor, yang dia dekat, kemudian mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu tentang agama Islam. Toh ujung-ujungnya Allah kasih hidayah kan. Ya, contoh yang sangat konkret sekali, kita lihat bagaimana Profesor Dr. Maurice Bucaille itu seorang ahli dari Perancis ya, yang kemudian masuk Islam gara-gara meneliti mayat Fir'aun yang masih utuh. Maka dia masuk Islam. Kemudian juga beberapa ilmuwan-ilmuwan yang meneliti dari Jepang itu kan, mereka bagaimana meneliti tentang alam semesta ini. Ternyata akhirnya masuk Islam. Makanya ketika dia ingin mendapatkan hidayah, ya dekat-dekat belajar itu Islam itu. Maka hidayah itu akan masuk. Dan hidayah tidak akan didapat cuma dengan ongkang-ongkang kaki. Hidayah itu harus dicari. Hidayah itu sudah ada. Nah, Quran itulah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Tinggal mau nggak kita untuk mempelajarinya. Semakin kita pelajari, semakin kita dalami, semakin kita kaji, maka kita akan mendapatkan titik terang daripada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Maka diri kita semakin takwa, diri kita semakin taat. Karena apa? Karena kita belajar Islam. Ya. Kalau antum pribadi ini tuh hidayahnya antum tuh tertarik dengan Islamnya, apakah konsep ketuhanannya, kitab sucinya, apa nabinya,
Kalau antum pribadi gimana, Ustaz? Kalau saya pribadi itu karena saya belajar ya, Ya, belajar. mempelajari Islam itu. Dan ketika mempelajari Islam itu baru terbuka ternyata. Oh, Islam itu seperti ini, begini dan begini. Beda dengan apa yang ketika kita lakukan. Mulai saat itulah keraguan kita itu timbul. Keraguan kita itu timbul. Kok kita melaksanakan bertahun-tahun seperti ini, tapi ternyata akhirnya menjadi ragu ketika kita pelajari Islam itu. Apalagi tadi saya kemudian baca salah satu ayat itu tadi. Ali Imran 19 dan Ali Imran 85. Dan baru benar menekankan kenapa kok menjadikan dikatakan Tuhan ya, bahwa Islam itu agama yang benar, ya paling benar. Tegas ya gitu. Tegas, agama yang Masya Allah. Kok kemudian kita melihat, membaca kembali, siapa yang memeluk selain Islam tertolak, rugi. Nah, ini kan menjadi pertanyaan buat kita. Justru ayat-ayat yang tegas seperti itu yang membuat antum Nah, iya itu berpikir yang gitu menjadikan kenapa kita semakin tertarik. Tetapi ketertarikan itu kita dalami lagi, kita mulai mencari lagi kebenarannya. Baru ketika benar-benar kita sudah mengerti, paham, baru mengucapkan 2 kalimat syahadah. berarti dari kitab sucinya, Tat ya? Iya, dari kitab suci, dari Al-Qur'annya. Kan banyak lah. Jalan menuju hidayah itu kan banyak. Ya, ya. Tidak satu ya. Jalan menuju hidayah itu bermacam-macam caranya. Ada yang dapat hidayah karena mungkin ya dia mendengarkan suara azan ya, seperti kakak saya itu kan dapat hidayahnya mendengarkan suara azan dari Istiqlal. Karena dia bertempat biarawatinya di Santa Ursula di Masjid Katedral. Dekat tiap hari dengerin azan. Nah, akhirnya apa? Tertarik, bertanya, pelajari. Akhirnya hidayah terbuka. Biarawati itu, Tat? Biarawati itu kakak saya yang pertama itu. Seorang biarawati yang mendapatkan hidayah karena mendengarkan azan dari tempat Padahal dia nggak tahu asrama. artinya. Kenapa? Nggak tahu artinya padahal juga ya. Ya memang nggak tahu artinya, cuma suara yang didengar. Kok tiap hari itu, tiap saat itu dengar azan-azan seperti itu. Iya, iya. Ini yang membuat ketertarikan seseorang itu kepada Islam, dan hidayah itu akan dapat dia dapatkan, itu pun kalau Allah menghendaki ya. Kalau Allah tidak menghendaki hidayah itu, ya tentunya nggak akan dapatkan. Apapun juga orang itu. Ya, sepintar-pintarnya orang itu. Karena banyak profesor-profesor yang pintar-pintar. Cuman kan nggak dapat hidayah. Karena apa? Ya, dia tidak mempelajari. Dia kalau pelajari Islam, dekat dengan Islam, sering ikuti kajian Islam, lama-lama hidayah itu akan. Seperti contoh, gimana pamannya Rasulullah Abu Thalib, orang yang luar biasa membantu kebenakannya Nabi Muhammad untuk berdakwah, orang yang membela Rasulullah SAW ketika disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi kan Allah belum berikan hidayah sama Abu Thalib. Ya. Bahkan ditegur Rasulullah SAW, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man abbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, kau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, termasuk pamanmu itu Abu Thalib. Karena akulah, kata Allah, memberikan hidayah kepada siapa yang aku kehendaki. Itu pun kalau dikehendaki. Tapi kalau nggak dikehendaki, ya nggak dapat. Ini kan banyak orang-orang mendapatkan hidayah karena apa? Proses pencarian. Seperti Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah SAW yang mencari hidayah itu, mencari Islam itu dengan proses pencarian. Ada orang yang kemudian mendapatkan hidayah karena sesuatu sebab, musabab. Dia meneliti sesuatu, melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam semesta ini menjadi suatu hal yang luar biasa, sehingga akhirnya apa? Dia teliti, dia pelajari, dan baru disitulah kebenaran itu terungkap. Maka dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai kalimat pamungkasnya dia untuk menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena apa? Karena Islam itu diciptakan Allah sesuai dengan fitrahnya manusia. Nggak akan pernah berubah.
Ya, awalnya manusia mana ada manusia yang jahat? Nggak ada kan, fitrahnya kan begitu. Tetapi lambat laun karena banyak pengaruh-pengaruh, ya ada bi'ah, lingkungan, pengaruh-pengaruh lingkungan yang buruk, pengaruh-pengaruh teman yang tidak baik. Nah, itu mempengaruhi kondisi dia sebagai seorang, apakah dia ikut berteman, apa ikut beriman atau tidak. Itu kan salah satu pengaruh daripada orang itu kenapa dia dapat hidayah. Coba kalau dia bergaul dengan orang temannya orang-orang Islam semua, ya otomatis lama-lama dia pasti akan nanti satu saat akan masuk Islam. Begitu juga ketika kita bergaul dengan orang-orang di luar Islam, ya lama-lama kemudian akan mengikuti mereka. Lama-kelamaan, ya kan pengaruhnya itu sangat besar. Karena Rasulullah mengatakan, kalau kau mau melihat seseorang, lihat siapa itu temannya. Kalau temannya baik, dia pasti baik. Kalau temannya jelek, ya pasti dia jelek. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shodiqin. Orang-orang yang beriman, hendaklah kalian selalu bersama orang-orang yang benar. Maka berteman pun harus milih-milih. Harus yang benar, jangan yang salah. Kita berteman dengan bergajul, tukang magok, tukang judi, tukang zina, pasti lama-kelamaan ikut itu. Itulah pengaruh-pengaruh yang menyebabkan dia itu jauh daripada hidayah Allah. Ketika dia datang, dia sering bergaul dengan orang-orang yang benar, dia bergaul dengan ustadz, bergaul dengan teman-teman yang suka sholat, otomatis dia akan ikut sholat. Itu sudah merupakan satu hukum kausal, ya, hukum alam, sunnatullahnya begitu. Seperti itu. Jadi antum ketika mendeklar, ya, meyakini kebenaran Islam sampai akhirnya syahadat, bisa dibilang berarti antum tuh ready for use, ya. Jadi sudah siap pakai Islam, itu sudah bisa sholat, bisa. Ya udah, bisa baca kenapa Quran. saya berkeyakinan begini? Saya kalau mau keluar dari agama saya, maka saya harus benar-benar untuk melaksanakan agama. Makanya saya tidak langsung masuk Islam. Saya mulai belajar dulu, hampir 5 tahun itu saya belajar. Mendalami itu seperti itu. Ketika kita mendalami, udah hafal syahadat, udah bisa baca Quran, bahkan udah bisa sholat, ya. Maka baru kita putuskan. Nah sekarang kan banyak orang yang kemudian bersyahadat masuk Islam karena ya mungkin pengen nikah besok minggu depan. Atau mungkin dia syahadat karena sesuatu hal. Sehingga artinya ketika dia syahadat, sekedar syahadat. Akhirnya ya apa? Terus-menerus jadi mu'alaf sepanjang hidupnya. Tidak ada pembekalan. Tidak ada pembekalan, tidak bisa mereka itu menjadi mukallaf. Tapi kenapa harus menjadi mu'alaf terus? Nah ini yang kemudian harus dicermati. Kalau orang benar-benar masuk Islam karena hatinya tergetar, tertarik terhadap agama Islam, karena agama Islam benar-benar agama yang membawa kepada kebenaran, insya Allah dia akan paham terhadap agamanya sendiri. Dia akan paham terhadap apa yang dia pelajari sendiri. Karena kepahaman itulah yang mendorong orang untuk tahu akan kebenaran. Karena kepahaman seseorang itulah yang membuat dia mengamalkan apa yang diajarkan agamanya. Karena paham terhadap agamanya. Kalau dia nggak paham terhadap agamanya, ya melaksanakan agamanya males-malesan. Kalau dia wajib tahu bahwa puasa sholat itu wajib, dia akan lakukan. Tapi kalau dia benar nggak paham, ya bodo amat. Yang penting kan gue sholat, masalah mau terima nggak diterima, masa bodo amat gitu kan. Tapi karena itu sesuatu orang yang melaksanakan agamanya dengan sebenar-benarnya, itu awal dasarnya kepahaman. Dengan memahami Islam itu. Makanya apa? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ada kewajiban kita ini untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, untuk masuk agama Islam itu bagaimana caranya? Ya kita harus paham dulu terhadap agama Islam. Agama Islam itu apa? Tujuannya apa? Kita harus memahami benar secara detail. Maka jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ini yang menjadi titik tolak bahwa Islam itu sebenarnya apa? Mudah.
Jangan kau persulit. Islam itu mudah. Jangan kau persulit. Justru yang membuat sulit kita itu diri kita sendiri. Karena apa? Ya pengaruh hawa nafsu itu yang luar biasa ya. Pengaruh setan di dalam diri kita ini yang membawa kepada nafsu-nafsu angkara murka ya. Maka itu yang membawa kita ini menjadi orang-orang yang ya kadang-kadang karena tidak memahami agama Islam ini menjadi salah satu sebab kenapa kita jauh daripada agama kita, jauh daripada Islam. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Profesor Dr. Abdurrahman Habanaka, karena mereka jauh orang Islam itu dari agamanya. Makanya gampang untuk dipecah belah, gampang untuk dibunuh, gampang untuk dikelabui. Karena orientasinya sudah orientasi bukan kepada akhirat, pada dunia. Ini yang harus kita pelajari, ya kita berpesan juga kepada kita semua, maka ayolah duduk di majelis-majelis taklim, pelajari Islam, pelajari agama. Yang belum bisa ngaji, belajar ngaji. Yang belum bisa ngapalin Quran, belajar Al-Quran. Kan kita menghafal Quran itu, ya harusnya kan harus paham dulu, tahu dulu bagaimana cara membaca Al-Quran kan. Ya. Tahu dulu huruf-huruf Al-Quran itu apa, baru gampang untuk menghafalkan, gampang. Gak usah pakai waktu lama-lama. Ya. Si kafir aja bisa hafal ya. Ya orang kafir aja bisa hafal, apalagi kita orang yang muslim. Ya. Harusnya lebih hafal. Kalau antum sekarang umur 50 tahun, 40 tahun, harusnya udah hafal antum. Dari mulai balik itu udah hafal. Udah khatam 30 juz. Tapi nyatanya juz 30 aja belum, apalagi juz yang 30. Juz sama aja belum hafal, apalagi yang lain. Karena apa? Inilah motivasi kita untuk beragama itu apa? Ini harus ditekan benar. Sesuai dengan hadis Nabi. Innamal a'malu binniyat. Ya kan? Sesungguhnya seorang itu pekerjaan itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan niat itu harus punya motivasi. Apa motivasinya? Motivasi Anda beragama apa? Itu harus benar-benar dalam diri kita. Anda beriman kepada Allah itu seperti apa? Dan siapa Allah itu Anda harus tahu. Karena inilah, makanya apa yang diajarkan Nabi, para Rasul, ketika suruh berdakwah, yang pertama apa didakwahkan? Tauhid kan. Tauhid dulu. Keesaan Allah, ini yang diserukan. Semua Nabi itu sama. Punya misinya sama. Mendoakan, mengajak kepada kalimat Tauhid. Semua Nabi, semua Rasul. Nah kita pun sebagai umat, apalagi Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad SAW, harus juga mendakwakan Islam. Karena apa? Berdakwah itu bukan orang yang pintar ngomong, ceramah sana, ceramah sini di mimbar. Banyak cara kita untuk melakukan dakwah. Yang penting apa? Ud'u ila sabili rabbika. Serulah ke jalan Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Wa ilahukum ilahu wahid. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bagaimana? Berhikmah. Dengan apa? Hikmah itu menurut penafsiran para ulama diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Bukan hikmah bahasa Indonesianya bijaksana. Tapi dengan ilmu kamu berdakwah itu dengan ilmu. Kemudian dengan apa? Mau'izah. Pelajaran akhlakul karimah. Yang baik. Terus dengan apa lagi? Wajadilhum jadal. Dengan debat, diskusi. Dengan yang lebih baik, bukan cuma diskusi baik. Tapi yang lebih baik agar orang itu terkesan bahwa agama Islam itu adalah agama yang memang lemah lembut, agama yang bisa mengajak orang tanpa orang itu tersinggung. Ya. Itulah yang diajarkan Allah kepada Rasulnya, agar supaya Rasul ini mendakwakan Islam itu dengan cara-cara yang seperti itu. Nah kalau kita ikuti dakwah yang diajarkan Allah kepada Rasulnya, insya Allah dakwah kita akan berhasil. Minimal yaitu tadi, keluarga kita dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya dari manusia-manusia yang
kepalanya keras kayak otaknya keras itu, nggak menerima petunjuk. Karena semua apa yang kita lakukan ini harus diminta pertanggungjawaban. Ya, mulut, ucapan kita ucapkan, mata, penglihatan, pendengaran, hati diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kecuali. Apapun yang kita lakukan pasti ada tanggung jawabnya, sekalipun itu perbuatan yang kecil. Itulah ya kondisi kita saat ini, ya bagaimana kita memerankan hal yang terbaik. Begitu juga kan semua agama pasti mengajarkan kebaikan ya. Gak ada yang mengajarkan kejelekan, kejahatan kan. Ya makanya semua agama itu baik, tapi yang benar tuh nggak ada, cuma satu, Islam. Baik menurut mereka, baik menurut manusia, tapi belum tentu kan itu baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting baik di hadapan manusia, baik di hadapan Allah. Benar di hadapan manusia, benar di hadapan Allah. Tapi kadang-kadang salah di mata manusia, tapi di Allah benar. Ya itulah kebenaran yang harus kita ikuti. Ya kan? Ini menjadi salah satu acuan prinsip dakwah kita. Yang penting sekarang ini ya terus berdakwah, apapun latar belakang antum. Apapun kondisi antum sebelumnya. Ya, mau dari Kristen, kayak dari kafir, kayak dari preman, kayak dari boju, kayak dari apapun juga. Yang penting ketika itu antum kembali kepada Allah. Kembali kepada satu ajaran Allah. Kepada agama Allah, yaitu Islam. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Kalau itu kita mau laksanakan. Tapi kalau enggak, ya mau jadi manusia yang rugi di dunia dan akhirat, ya kadang-kadang dunianya nggak dapat, akhiratnya lepas. Walaupun di dunia kita ini sengsara, tapi ketika kita di akhirat kita sukses. Dan kesuksesan seseorang di dunia itu, kesuksesan manusia, itu adalah masuk surga. Itu kesuksesan manusia. Kalau dunia cuma sukses jadi presiden, sukses jadi menteri, belum sukses tuh. Itu cuma sukses yang semu, yang sifatnya keduniaan. Tapi sukses antum adalah ketika antum masuk surga, itulah sukses yang sebenarnya kesuksesan yang kita dapatkan. Sekarang kan yang kita tahu kan Ustadz ini adalah tokoh kristologi lah ya. Nah sebelum kita masuk ke topik itu Ustadz, Ana pengen tahu Ustadz sebenarnya. Ketika antum berislam, pasti ada ujiannya dong. Pertama-tama antum masuk Islam itu ujiannya apa Ustadz? Apakah dari keluarga kah? Apa dari pihak gereja kah? Apa dari pihak sekolah antum kah? Dari mana Ustadz ujian terbesar yang antum hadapi? Setiap manusia yang ketika dia mengatakan saya beriman kepada Allah, pastilah dia akan diuji. Siapapun juga, kalau dia sudah mengatakan amantu bi rabbi, amantu bi rabbina, maka ia pasti akan diuji. Ya sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu atraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian manusia dibiarkan begitu saja mengatakan kalian beriman, kami beriman, tapi belum datang ujian-ujian kepada kalian? Selama kita ini mengatakan amantu bi rabbik, Tuhanku adalah Allah, pasti kalian diuji. Begitu juga ujian itu datang kepada saya ketika saya baru masuk ke dalam Islam, ya tentulah paling tidak ya ujian itu dari keluarga, ya kan. Kemudian juga dari teman-teman sejawat, dari teman-teman misionaris, ataupun dari pihak-pihak yang memang tidak suka kita itu seperti itu. Udah pasti ada, tapi hadapilah ujian itu udah dengan penuh kesabaran dan bersyukur kita diuji oleh Allah. Jadi ketika kita diuji oleh Allah itu bersyukur, karena apa? Kita masih punya iman. Nah kalau ada orang yang nggak pernah diuji oleh Allah, belum tentu dia itu beriman kepada Allah. Karena polanya begitu. Ya polanya seperti itu. Siapapun. Dan ujian yang terbesar itu adalah ujian para nabi dan para rasul. Itu ujian yang terbesar. Kalau kita ini belum ada apa-apanya. Tapi kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Allah akan menguji kalian semampu apa yang ada pada iman kalian. Kalau imannya masih tahap pertama, ya diujinya nggak sampai tinggi-tinggi. Ya segitu aja udah diuji. Memang itulah iman.
Baru nanti Allah tingkatkan lagi imannya, ujinya lebih berat lagi. Begitu pola ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang jelas ya, sekarang ini kita diuji dengan ekonomi keluarga, diuji dengan anak-anak kita yang nggak pernah sholat, yang susah diatur, anak-anak yang kemudian nggak pernah ngaji, anak-anak yang ingkar kepada Allah, bahkan uji dengan anak-anak kita, keluarga kita yang murtad dari agama Allah. Ini ujian benar yang harus kita hadapi. Tapi ya kuncinya menghadapi ujian itu ya dengan apa? Dengan sabar dan bersyukur. Itu dua kunci menghadapi ujian agar kita sukses dunia dan akhirat menghadapi ujian tersebut. Nah ini mah ujian memang Allah berikan, tapi sesuai kadar keimanannya. Sejauh mana imannya itulah sampai di situ udah nggak, Allah nggak akan tambah lagi usianya. Orang segitu aja nggak mampu, sama kan orang yang ngangkat barbel beratnya 150 kg, dia bisa mengangkat, ya diuji itu dengan itu dia berhasil. Tapi ada yang diangkat 150, 100 saja nggak kuat, nggak bisa dia ngangkat yang 150. Nah itulah ujian yang Allah berikan kepada kita. Terus juga ujian itu bukan hanya itu saja, tapi dari celaan-celaan, dari keluarga, kadang diusir, kadang kemudian mereka, Masya Allah luar biasa, dikucilkan, subsidinya kemudian diputus, luar biasa nih ujian. Tapi hadapi ujian itu dengan penuh kesyukuran dan kesabaran. Insya Allah itu mungkin hanya sekilas lalu, tapi Allah akan ganti. Kalau itu hilang dari kita, ganti dengan yang lebih baik. Seperti itu. Nah, ketika akhirnya antum memutuskan yang tadinya memerangi Islam, terus sekarang membela Islam, gitu ya. Bahkan antum terjun ke bidang kristologi untuk menangani kasus pemurtadan, gitu kan ya, kristenisasi dan lain sebagainya. Nah, yang ana ingin tanyakan, Ustaz, seurgensi apa ilmu kristologi, Ustaz, khususnya untuk umat Islam? Ya, jadi kalau saya melihat bahwa sebenarnya kristologi ini, ya, ilmu kristologi ini itu sudah ada ya semenjak di zaman ketika Rasulullah SAW, ketika Rasulullah memerintahkan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan, kemudian juru bicaranya Ja'far bin Abi Thalib, untuk berhijrah ke Habasyah, ke tempat di mana Raja Najasyi saat itu berkuasa. Oh iya. Sebagai seorang Katolik dia itu. Ketika di sana, ya kalau di Roma, ketika di sana, Raja Najasyi sebenarnya sudah mendengar kabar ada nabi baru, yaitu namanya Muhammad di tanah Arab. Karena Rasulullah SAW juga sudah diberitahukan bahwa disuruh berhijrah ke Habasyah, karena ini Rasulullah diberitahu ini tempat yang aman. Rajanya seorang Nasrani, namanya Najasyi. Tapi orang-orang kafir Quraisy kan nggak tinggal diam. Dia utus Amr bin As untuk apa? Mempengaruhi raja ini agar tidak menerima kaum muslimin sebanyak 90 orang tersebut. Yang akhirnya apa? Ditanya oleh Raja Najasyi, dialoglah dengan juru bicaranya umat Islam, orang muslimin yang berhijrah, Ja'far bin Abi Thalib, tentang ketuhanan Isa alaihissalam. Siapa itu Nabi Isa? Siapa itu? Dijelaskan, dibacakan tuh surat Maryam, dibacakan surat Al-Maidah oleh Ja'far bin Abi Thalib. Itu permulaan sebenarnya ilmu kristologi itu disampaikan. Walaupun namanya dulu belum ada ilmu kristologi, tapi cikal bakalnya itu dari situ. Makanya ilmu kristologi ini bukan sesuatu ilmu yang wajib dipelajari. Dia merupakan fardu kifayah. Kalau ada orang yang sudah menguasai, orang yang sudah mendalami, yang mempelajari, ya sudah kewajiban muslim yang lainnya gugur. Beda dengan ketika ilmu agama Islam, ilmu tentang sholat, dia pelajari. Tapi kalau nggak dia belajar, dosa dia. Karena ini fardu ain, ya kan? Fardu ain, sesuatu kewajiban. Tapi Masya Allah, kalau kristologi itu kan bagian daripada
cabang sebenarnya, bukan cabang juga ya, bagian daripada ilmu yang mempelajari tentang kekristenan. Tapi kita mempelajari kristologi itu bukan kita kemudian membenarkan secara apa yang mereka sampaikan. Tapi kita mempelajari kristologi itu dalam perspektif Islam Al-Quran yang menjelaskan seperti apa. Tentang kelahiran, kapan dia lahir, tentang siapa itu Maryam, tentang bagaimana murid-murid 12 siapa yang disalib. Itu yang kita pelajari. Bukan kemudian menurut versi ilmu mereka. Ya kalau versi ilmu mereka kebanyakan yang distorsinya. Tapi kita merujuk kristologi itu sesuai apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicaranya kaum muhajirin kepada Raja Najasyi. Akhirnya Raja Najasyi menerima. Dan tidak ada sedikit pun yang berbeda. Ya karena Tuhannya satu sama. Ya kan Tuhannya Allah satu. Ya, nabi-nabinya sama semua, ajarannya sama, ya nggak ada beda kan. Akhirnya apa? Najasyi kemudian memutuskan karena melihat itu menerima mereka boleh untuk tinggal di Habasyah. Dan akhirnya Najasyi ini kemudian bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi selama hidupnya dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Raja Najasyi ini meninggal dalam keadaan muslim, tidak ada yang mengurusi di sana, akhirnya Raja Najasyi ini kemudian disolatkan gaib oleh Rasulullah SAW. Dan itulah pertama kali solat gaib yang dilakukan Rasulullah SAW. Ada aturan, ada caranya. Nggak sembarangan kita melakukan solat gaib. Ya ini menjadi salah satu sejarah yang tidak bisa terbantahkan. Ya, seperti itulah kisah bahwa pasti ujian itu ada. Besar kecilnya tergantung pada keimanan kita. Tapi kita hadapi saja ujian itu dengan bersabar, bersyukur kepada Allah. Insya Allah, inna ma'an usri yusran. Sudah perlu nggak sih Ustaz, setiap masjid itu ada kajian-kajian kristologi itu guys Ustaz? Ya, saya rasa ini perlu untuk sekedar kita mengetahui. Artinya apa? Ini loh cara mereka untuk memurtadkan orang Islam begini. Kan kita kebanyakan nggak tahu. Ini loh cara mereka untuk memurtadkan kalian. Ini loh upaya-upaya mereka, rencana-rencana mereka yang mereka lakukan agar kalian ini keluar. Karena ayat kan ada itu. Ya kan? Maka kita harus pelajari. Jadi udah tahu duluan. Membentengi, ya, istilahnya kan membentengi kan. Membentengi, mengkantor dan sebagainya. Itu tujuan kita mempelajari kristologi itu. Bukan kemudian kita mempelajari kristologi malah ikut agama mereka. Ini yang salah besar. Ya makanya ilmu kristologi itu menjadi fardu kifayah. Tidak semua orang harus mempelajari secara detail, secara lengkap dan sebagainya. Kita sekedar mengetahui saja apa sih langkah-langkah mereka, apa sih taktis mereka, apa sih kemudian rencana-rencana mereka yang mereka akan lakukan, apa sih tujuan mereka, dan apa sih agenda mereka yang besar untuk saat ini yang kita harus ketahui. Dan wajib itu agar apa? Agar keluarga kita ini, anak istri kita, kemudian saudara-saudara kita terhindar daripada bahaya pemurtadan. Sehingga kan banyak beberapa mereka yang kemudian masuk ke dalam agama Kristen lantaran pernikahan, mereka nggak tahu, akhirnya dibodoh-bodohin begini. Nah itu tadi. Nah, sekarang aja kita kan, ini kan bagian dari akidah ya sebenarnya ya. Bahwa ketika kita harus tahu apakah Yesus Kristus dalam pandangan orang-orang Nasrani itu sama dengan Nabi Isa alaihissalam dalam perspektif Al-Quran. Kan banyak belum tahu itu. Ini kan bagian akidah yang harus kita juga ikuti. Coba kita tanya, banyak orang Islam belum tahu. Dianggapnya itu dua sosok manusia yang beda. Padahal apa? Yesus Kristus dan Isa alaihissalam itu adalah sosok manusia yang sama. Secara sosok fisik. Buktinya apa? Ada tidak manusia dilahirkan selain daripada Isa tanpa bapak? Ada nggak?
Nggak ada. Yesus dilahirkan tanpa bapak. Iya. Isa dilahirkan tanpa bapak. Sama nggak? Iya, iya. Sama kan? Ya iya, itu perspektif. Kenapa? Ya. Di hari tempat yang sama, Yerusalem. Nah, masa ada dua orang manusia yang lahir pada tempat yang berbeda, yang dalam artian sosok satu manusia lahir di tempat berbeda. Jadi Seperti itu. tergantung porsinya, Ustaz ya. Ya, tetapi dalam secara ajaran yang dikembangkan, ini tentu banyak perbedaan-perbedaan. Dan persamaannya antara Yesus Kristus dan Isa itu orang yang sama. Ya. Tidak berbeda. Ya, seperti itu. Mungkin ini sesi terakhir. Pesan-pesan antum untuk para mu'alaf. Karena kan yang Anda tahu, antum juga membina para mu'alaf. Pesan-pesan anak kepada mereka yang baru memeluk agama Islam atau juga umumnya pada kita semua orang Islam, mari kita jaga keimanan kita yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Maka untuk menjaga keimanan kita itu, mari kita tingkatkan untuk mempelajari ajaran agama kita ini secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam secara kafah, jangan setengah-setengah. Artinya terus kita istiqomah sampai benar-benar nanti Allah memberikan yang terbaik buat kita. Itu khususnya pesan kepada para mu'alaf, mari tingkatkanlah kajian-kajian kita dimanapun kita berada, agar kita ini tidak lagi nanti bisa kembali kepada agama kita karena kurangnya ilmu yang ada pada diri kita. Dan ini tugas kita sebagai seorang muslim yang sudah lama Islam, bahkan semenjak lahir, khususnya yaitu kita wajib membina mereka, pelajari mereka. Ya, kita bergelut untuk membina para mu'alaf-mu'alaf, memberikan mereka pengetahuan-pengetahuan tentang agama Islam, agar mereka tidak tertarik lagi kepada agamanya. Menarik, Ustaz. Perlu nggak sih, Ustaz? Setiap masjid itu ada mu'alaf centernya. Tidak harus semua masjid ada mu'alaf center. Artinya nggak usah, cukup aja mungkin di kota Bekasi ini ada satu mu'alaf center. Atau di berbagai daerah, minimal di provinsi lah, ataupun di kota kabupaten, itu harus ada mu'alaf center yang tujuannya itu tadi, untuk bukan hanya sekedar dia masuk Islam, tapi setelah masuk Islam kan mereka pasti akan mendapatkan gangguan, ujian itu tadi. Makanya perlu advokasi. Perlu advokasi, perlu pembelaan kepada mereka. Bagaimana cara? Dan mu'alaf center inilah yang kemudian bertujuan sebagai garda terdepan untuk mewadahi apa yang mereka alami dari kesulitan-kesulitan yang selama ini mereka lakukan ketika mereka sudah menjadi seorang muslim. Kan ujiannya banyak, kan? Ada diusir dari rumah, kan dia harus tampung. Kita harus beri makan apa. Nah, gimana ya? Itulah mu'alaf center itulah. Makanya perlu ada wisma mu'alaf untuk mengatur itu. Dan kita sudah punya di Bekasi ini wisma mu'alaf di Islamic Center. Di MUI itu bekerjasama dengan mu'alaf center di Bekasi. Ada juga mu'alaf center di mana-mana ada ya, dan pusat juga masya Allah luar biasa. Ini yang harus kita kembangkan, ini yang harus kita jaga agar mereka tidak kembali lagi ya rutuilah dini. Nggak mungkin mereka harus balik lagi gara-gara nggak ada yang ngebina, nggak ada yang mereka bantu, nggak ada yang kemudian mereka dapat ditolong, ya apa. Akhirnya mereka yang percuma aja loh, gue masuk Islam kemudian gue pada sengsara, gue pada ini. Ya ingat bahwa ketika kita masuk Islam itu jangan mengharapkan sesuatu. Jadi kemudian kaya bahagia, enggak. Harus ujiannya harus diterima dulu begitu. Ya mudah-mudahan ini pesan bagi kita semua para mu'alaf, juga khususnya untuk umumnya buat mereka yang sudah muslim sejak awal lahir. Mari kita tingkatkan iman kita dengan memperbanyak ilmu pengetahuan agama Islam kepada kita, sehingga dapat melancarkan ibadah kita, yang ibadah itu pasti akan diterima oleh Allah kalau kita laksanakan ibadah itu secara benar. Bukan ibadah sekadar ibadah, bukan ibadah yang hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi ibadah yang bernilai, yang asar dampaknya itu akan kita jabarkan dalam kehidupan, terutama dalam akhlak perilaku yang kita akan berikan. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Ya. Semoga apa yang antum sampaikan bermanfaat buat khususnya umat Islam dan amin, amin, ya rabbal alamin. Kepada kita semua lah ya.
Gitu saya Ustaz, kita ucapkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bantu dengan subscribe, like, and share video ini. Jika ada tanggapan, silahkan masukkan di kolom komentar. Hijrah Mu'alaf Channel, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.